Pandemi virus corona yang telah berlangsung hampir 1 tahun ini sungguh menghambat kehidupan manusia di segala bidang, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, kegiatan pembelajaran sempat dihentikan sementara dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara online atau daring yang berlangsung hingga saat ini. Tetapi tahun kini sudah berganti, setelah adanya angin segar dari datangnya vaksin COVID yang mulai berdatangan ke Indonesia. Menteri Pendidikan mengeluarkan surat keputusan untuk akan diadakan pembelajaran secara langsung, yang dimana setiap daerah diberi kebebasan untuk memulai pembelajaran secara langsung tergantung dari kondisi daerahnya. Namun di Bali, angka grafik COVID-19 masih tinggi dan pembelajaran secara langsung diwacanakan akan ditunda hingga bulan Maret untuk siswa SD dan SMP. Lantas bagaimana nasib siswa SMA? Berdasarkan data hasil pantauan dari tim Madya Padma mengenai perkembangan COVID-19 pada 24 Desember 2020, terdapat penambahan kasus positif sebanyak 31 orang, kasus meninggal bertambah sebanyak 1 orang, sembuh bertambah sebanyak 17 orang, persentase tingkat fatalitas meningkat sebesar 0,0008%, penambahan transmisi lokal sebanyak 30 orang, persentase transmisi lokal tetap sebesar 97,91%. Dilihat dari data tersebutlah maka kemungkinan diputuskan oleh pemerintah Bali untuk kembali melakukan kegiatan pembelajaran secara daring juga untuk siswa SMA dan untuk pembelajaran tatap muka diundur hingga bulan Maret dan menunggu cukup untuk dilakukannya simulasi tatap muka. Pendapat saya, jika kondisi belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena itu sangat berisiko, apalagi siswa merupakan harapan bangsa. Karena pelajar SMA sudah cukup dewasa dan bisa mengatur diri yang mana yang harus dihindari. Tidak seperti pelajar SD maupun SMP yang cenderung masih labil dan tidak terlalu memikirkan resiko. Untuk menyikapi dari program pembelajaran pemerintah di tahun ini, Komisi 4 DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kota Denpasar menggelar rapat persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Denpasar pada Selasa 22 Desember 2020. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Denpasar, Iwayan Duaje. Dalam kesempatan tersebut, Kadisdikpora Iwayan Gunawan memaparkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka. Yang pertama, faktor risiko penularan atau penyebaran COVID-19. Kemudian terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif COVID-19. Terkait kesiapan sekolah di mana harus mempersiapkan protokol kesehatan termasuk jarak tempat duduk antar siswa yakni minimal 1,5 meter. Kemudian akses untuk melakukan pembelajaran daring. Sebelum mulai dilakukannya pembelajaran tatap muka, pastinya dilakukan simulasi untuk menguji kesiapan program pembelajaran tatap muka. Dalam simulasi ini nantinya akan dilakukan evaluasi yang ketat sehingga saat penerapan pembelajaran tatap muka sudah siap. Dalam simulasi ini pihaknya akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yakni sekolah tersebut harus masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning. Sepertinya resiko penyebaran COVID-19 lumayan besar. Benar-benar siswa harus dikontrol agar tidak berkumpul di sekolah. Dan juga bisa saja siswa tetap berkumpul setelah jam pulang sekolah. Kita masih harus tetap menunggu dengan sabar untuk kembali bersekolah dengan normal dan bertemu kembali dengan teman-teman di sekolah. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap sabar dan tetap tertib untuk menjaga kesehatan tubuh, menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan secepatnya kembali bersekolah dengan normal. Gus Indra, Madya Padma TV.